Halo guys, jumpa lagi sama gua Bang Hen 99 Channel. Saat ini gua berada di kampung Buluh Perindu, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang berjarak 1,5 kilometer dari kantor Gubernur Kaltara atau Kalimantan Utara, yang terkenal dengan ikon pohon tuanya dan besar yang telah berusia ratusan tahun, guys. Mengapa gua sekarang ke kampung Buluh Perindu ini? Karena mau bertemu dengan Pak Jais, kawan lama. Rencananya gua mau minta tolong kepada yang bersangkutan untuk bisa mengantarkan gua ke makam keramat yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, khususnya yang ada di hulu Sungai Kayan, yang merupakan sungai terpanjang dan terbesar keempat di Kalimantan setelah Sungai Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur. Oke guys, sekarang kita lanjut aja ke rumah Pak Jais. Semoga saja yang bersangkutan ada di rumah, guys. Mantap pohonnya, bro, besar banget. Wih, banyaknya motor ini di rumahnya Pak RT. Mudah-mudahan enggak keliru ini. Assalamualaikum. Oi, alhamdulillah. Masuk, Pak Jais ya. Di luar aja kali. Nanti saya buka sepatu dulu Pak Jais. Izin Pak Jais. Siap. Iya. Saya ini sengaja datang ke tempat Pak Jais, ya. Keperluan dan kepentingannya sebagaimana yang pernah saya utarakan beberapa hari lalu melalui telepon. Mau rencana ke ini, ke makam Wali Allah. Sebenarnya di kecamatan, katakan kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Kalau dulunya kan kita ini merupakan kecamatan Tanjung Palas. Ya. Sebenarnya itu ada berapa makam Wali Allah ya Pak ya? Kalau di Bulungan ini sepengetahuan saya ada di Selimbatu, Iya. Tanjung Palas ada yang satu yang saya tahu, yang di Gunung Seriang ada 2, di Desa Pejalin ada 1. Oh iya ya. Mungkin dalam kesempatan ini kita ke tempat yang terdekat dulu Pak Jais. Nah. Iya. Kenapa ke tempat yang terdekat? Mungkin ada 2 makam Wali Allah lah. Ya. Pertama ke makam ini, makam Wali Allah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilpaki. Itu beliau itu sebagai pensiar agama Islam pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kenapa di Provinsi Kalimantan Utara? Karena Kalimantan Utara dulunya kan Kabupaten Bulungan yang dimekarkan menjadi 5 kabupaten, lalu dibentuk menjadi Provinsi ke-34. Iya. Dahulunya itu kan Kabupaten Malino kecamatan, Kota Madia Tarakan itu kalau saya tidak keliru 2 kecamatan. Tarakan Barat dan Tarakan Timur, lalu Kabupaten Nunukan juga dulu kecamatan, termasuk Kabupaten Tanah Tidung itu kecamatan. Iya. Jadi itu merupakan bagian dari Kabupaten Bulungan yang merupakan kabupaten induk. Iya. Sedangkan ini Wali Allah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilpaki ini pensiar agama Islam pertama di Kabupaten Bulungan.
Memang berapa bulan lalu saya pernah berkunjung ke sana. Cuma saya dari ini jalan dari sisi darat, sisi darat, ya. Sementara ada subscriber menanyakan kepada saya, iya, itu Pak kalau lewat sisi sungai bisa tidak? Iya, dan siapa yang bisa memandu ke sana? Nah ini maka pada kesempatan ini saya sengaja mau lewat sisi sungai, Sungai Kayan. Kira-kira Pak Jais bisa membantu saya kah? Insya Allah Iya. bisa. Jadi nanti berangkat dengan apa ini Pak? Pakai perahu kita. Perahu ketinting. Perahu tinting. Mesin berapa PK? Mesinnya 13 PK. 13 PK. Kira-kira berapa lama itu Pak Jais? Kurang lebih setengah jam. Oh setengah jam ya ya. Ini terus terang aja. Kenapa sekalipun saya sudah pernah bicara dengan Pak Jais beberapa hari lalu lah, bahwa nanti rencananya hari Sabtu kita ke sana Pak Jais. Tapi kok sekarang jauh lebih cepat. Ini baru hari Kamis. Saya bilang kebenaran, saya ada waktu luang. Ya, karena prinsip saya begini. Apa namanya? Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ya, karena apa? Karena waktu kita yang bergulir tidak akan pernah kembali lagi. Dan kedua, kesempatan baik dan positif itu jarang terulang untuk kedua kalinya. Jadi kebetulan saya ada waktu luang, jadi saya manfaatkan sebaik mungkin untuk ya katakan rencana ya berziarah sekaligus katakan mengetahui tempat makam wali Allah tersebut supaya masyarakat luas khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Utara terutama yang muslim mengetahui sehingga bisa katakan berziarah ke sana dan melakukan hal sesuatu yang sifatnya positif. Karena saya perhatikan ada beberapa makam wali Allah ini yang terkesan hampir terlupakan. Nah ini kan sayang sekali. Iya, terkecuali ada makam-makam wali Allah tertentu yang terlihat ya katakan terjaga dan terpelihara dengan baik. Iya. Mungkin nanti kita bisa lanjut aja Pak ya. Siap. Oh ya sebelum lanjut saya mau tanya nih. Pak Jais ini warga asli Bulungan kah? Ya, warga asli Bulungan. Warga asli Bulungan. Jadi menetap di Kampung Bulu Perindu ini sudah lama? Sudah lama, lahir tahun 79. Di sini juga? Ya. Lahir di sini atau di sini? Ya. Kemudian Pak Jais ini kan selaku ketua RT Ya. di RT 15 ini. Sudah lama juga ketua RT? Sudah Pak? lama. Oh, sudah lama. Ya oke lah kalau gitu mungkin kita langsung aja Pak Jais ini. Ya, kita mau lihat juga nanti naik perahu seperti apa. Ya. Ya. Oke lah Pak Jais ya. Oke. Bisa kita lanjut. Siap. Oke, terima kasih Pak Jais. Oke. Jadi Pak Jais ini rencana mau kemana dulu? Mau cari minyak dulu. Oh cari minyak ya? Ya. Maksudnya cari bensin? Bensin. Bensin pertalit ya? Pertalit. Iya karena premium tidak ada. Premium kan susah, sudah Iya. bilang sudah. Iya di mana beli? Di Kampung Arab. Kampung Arab. Nggak lama kan? Ya sekitar 5 menit lah. 5 menit. Oke lah kalau gitu saya tunggu di sini aja ya Pak ya. Oke. Oke bisa dilanjut Pak. Sekarang guys kita ke perahu yang diikat di pinggir Sungai Kayan. Nah ini Sungai Kayan guys. Sungai Kayan ini merupakan sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Utara. Panjang sungai ini mudah-mudahan gua ndak keliru 576 km. Muaranya di Laut Sulawesi 30 menit sebelum kota Tarakan. Nah ini kita naik perahu ini guys. Kemudian ini sungai surut ya kondisinya apa guys? Ya, itu surut. Surut ya. Oh, iya. Ini biasa kalau naik sampai mana? Kalau naik sampai depan rumah. Sampai Depan rumah tadi. depan rumah tadi. Kalau rumah ini sampai mana nih? Kalau naik yang biru? Setengah meter lagi lah. Oh setengah meter ya. Oh setengah meter dari ini lumpur ya. Nah, ini guys, ini Sungai Kayan, ini sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Kalimantan Utara yang
memisahkan Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Malinau maupun Kabupaten Tanah Tidung. Kalau dahulu ke Kabupaten Malinau maupun ke Kabupaten Tanah Tidung melewati Sungai Besar, harus ke Tarakan dulu. Kurang lebih ke Tarakan 1 jam 15 menit kalau speedboat. Kalau kapal kayu dulu 5 jam guys. 5 jam dengan kapal kayu ke Tarakan. Dari Tarakan kemudian ke Malinau lebih kurang 2,5 jam. Dan kalau ke kabupaten lain atau kecamatan lain lewat sungai-sungai kecil. Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa lewat ini nih. Ini ada terlihat dari kejauhan, ini jembatan Seikayan atau jembatan Tanjung Palas. Biasa masyarakat sebut sebagai jembatan Tanjung Palas, ini yang menghubungkan antara Tanjung Selor dan kecamatan Tanjung Palas guys. Ini jembatannya panjang banget, cuma gua nggak tahu panjangnya berapa ini. Oke guys, kita lanjut aja. Ini kelihatannya sedang ngisi ini ya, aja. Ini ya. Nah, ini guys, kalau kita mau ke makam keramat, bisa tolong menggunakan jasa ini, ketinting ini. Iya. Kalau kita mau ziarah ke makam keramat, bisa nanti hubungi Pak Jais, Ketua RT 15 di Kampung Bulu Perindu, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Nanti untuk teleponnya nanti gua tulis di video ini guys. Surut ya, udah berapa hari ini surut Pak Jais? Baru hari ini tuh. Oh, baru hari ini ya. Biasa berapa lama ini surut? Biasanya 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Nah, ini kita kalau naik ke tinting ini guys, memang kalau idealnya kita harus pakai ini, pakai pelampung. Tapi satu, karena tidak ada pelampung, dan juga sudah merupakan kebiasaan kami di Kabupaten Bulungan jarang memakai pelampung kecuali kalau naik speedboat. Namun pesan gua, kalau katakan kawan-kawan subscriber mau ziarah ke makam keramat yang harus kita lewati dengan perahu ketinting, sebaiknya kalau pakai sepatu, sepatunya ikatannya dilepas. Karena untuk mengantisipasi, menjaga sesuatu apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sudah bisa naik kah? Langsung, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sekarang sementara kita sandar di sini dulu, guys. Ya, ini makam yang pertama dengan apa nama yang paling dekat dengan jembatan Saikayan, ya Pak? Ya. Pak Jais? Iya, hanya dari jembatan itu mungkin 5-10 menit ya Pak ya? Ya.
Nah ini guys, ini makam wali Allah, pensiar agama Islam pertama di Kabupaten Bulungan. Nah, itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilpaki. Jadi kalau katakan subscriber mau berkunjung ke makam wali Allah ini lewat sisi sungai dari sini guys, nggak jauh, kurang lebih 25 menit saya. Ini kita nggak usah naik Pak Jais, ya, karena pada konten sebelumnya pernah juga diposting. Nanti lihat pada konten gua sebelumnya mengenai makam siapa Al-Habib Abdurrahman Bilpaki ini, pensiar agama Islam yang pertama di Bulungan, Baratan TCC Tanjung Selor. Ini kita naik ke atas kurang lebih 10-15 menit guys, ya lumayan ini. Kondisinya bagaimana di atas nanti lihat pada posting sebelumnya. Oke guys. Mungkin hanya ini aja yang dapat gua informasikan. Jangan lupa tolong bantu like-nya, komen pada kolom komentar, share-nya, dan tentunya subscribe-nya guys. Dan juga sebaiknya pencet tombol loncengnya sebagai notifikasi apabila ada konten-konten terbaru lainnya yang insya Allah jauh lebih menarik lagi guys. Thank you. Ini Sungai Kayan. Ini hilirnya. Dan saat ini kondisi sungai sedang surut. Ini kalau kondisi sungai pasang, kita lewat sungai enak guys. Pada saat menambatkan speed, perahu, ketinting, maupun longboat. Nah ini kita naik ke atas, meniti tangga semenisasi ini. Namun kita harus berhati-hati karena banyak lumutnya guys. Sebenarnya kondisinya sih tidak kotor, hanya banyak daun-daun kering. Maklumlah karena banyak pepohonan. Yang terpenting tidak ada sampah plastik atau sampah anorganik lainnya. Nah, tadi di awal sebenarnya gua mau menghitung anak tangganya namun kelupaan. Nah, ini kita terus. Seyogianya tempat seperti ini, terlebih ini merupakan makam wali Allah, harus ada toiletnya yang representatif. Sehingga para penziarah pada saat membuang air kecil maupun terlebih buang air besar tidak kebingungan. Bahkan lebih bagus lagi kalau lokasi seperti ini ada musolahnya. Jadi kalau penziarah mau sholat ya ada tempatnya. Karena kalau di tempat-tempat lain makam seperti ini bukan saja musola, bahkan ada masjidnya guys. Dan lebih baik juga jika di lokasi seperti ini ada area khusus untuk masyarakat atau komunitas muslim melakukan istiqosah guys. Termasuk ya ini untuk penginapan, walaupun penginapannya berkelompok, yang terpenting prinsipnya antara laki-laki dan perempuan terpisah guys. Ini terlihat makamnya di atas itu papan namanya itu. Ini kondisinya. Ini bukan kotor karena memang di sini banyak pepohonan. Namun pesan gua kalau kita berziarah ke makam wali Allah ini, jika bawa makanan sebaiknya plastik, kaleng atau bekas botol air mineral atau gelas air mineral jangan dibuang sembarangan, terlebih sampai dibuang ke sungai. Sebaiknya kita kumpulkan dalam plastik, kemudian pada saat kita kembali pulang sampah-sampah anorganik tersebut yang tidak mudah terurai bisa kita buang di TPS. Nah, ini kita naik ke atas guys. Kita ingin tahu di plang namanya, nama beliau. Ini masih agak kabur.
Nanti gua zoom. Ini pensiar agama Islam yang pertama di Bulungan. Bayangkan, pensiar agama Islam yang pertama di Bulungan. Nanti untuk nama lengkapnya, nama lengkap wali Allah ini kita lihat di batu nisannya guys, karena tadi mengambilnya terlalu terburu-buru. Ini Sungai Kayan dari ketinggian. Nah, kita coba masuk ke dalam guys. Ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nama almarhum wali Allah. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih guys. Nah, kalau kita berziarah ke tempat ini, pesan gua jangan lupa bawa cairan anti nyamuk guys, karena di sini banyak nyamuknya. Sebenarnya gua dengar informasi makam ini sebagaimana yang gua jelaskan di awal, itu sudah 33 tahun silam. Pada waktu pertama kali gua bertugas di Kabupaten Bulungan. Namun pada saat itu dan tahun-tahun berikutnya belum ada kesempatan melakukan ziarah ke sini, sekalipun niatnya sudah ada. Dan alhamdulillah 33 tahun kemudian gua ada langkah berziarah ke makam wali Allah ini. Nah, ini pensiar agama Islam yang pertama di Bulungan, Baratan TTC Tanjung Selor, Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Ini gua sebenarnya ziarah ke tempat ini sudah 3 kali guys. Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama gua datang sendirian, setelah gua dapat informasi dari kepala desa, gua langsung datang ke sini. Dan yang kedua gua ajak kawan bertiga, dan sekarang gua datang sendiri nih. Nah, sengaja gua datang ke ziarah ke makam ini sekaligus sengaja untuk membuat konten untuk gua publish agar banyak masyarakat umat Islam mengetahui bahwa di Baratan Desa Gunung Seriang ini ada makam wali Allah yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Nah, ini seperti yang gua bilang tadi, mudah-mudahan ada komunitas-komunitas muslim yang mau melakukan bakti sosial di sini. Terlebih ini makam wali Allah. Nah, ini alhamdulillah tidak ada terlihat sampah plastik guys. Ini ada 2 kemungkinan, tidak terlihat sampah plastik, atau memang yang datang di sini tidak membuang sampah sembarangan, atau karena jarang warga masyarakat datang ke sini guys. Ya, mudah-mudahan ke depannya banyak masyarakat muslim yang berziarah ke makam ini. Insya Allah akan melahirkan keberkahan guys. Nah, ini lewat sisi sungai guys, sengaja, walaupun gua sebenarnya nanti kembalinya lewat sisi darat karena kendaraan gua di sisi darat. Nah. Oke guys, jangan lupa supaya channel gua berkembang dan gua lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat.
tolong bantu like-nya, share, komen pada kolom komentar, dan subscribe-nya guys. Thank you. Sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua.